Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kami hadir Darul Ulum Media Center di hadapan kaum muslimin wal muslimat, pecinta dan para penonton setia konten-konten pesantren Darul Ulum. Berkurban atau ritual kurban. Ritual ini merupakan salah satu wujud refleksi umat Islam atas kecintaan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasanya umat Islam ketika ia mendekati atau menjelang tanggal 10 Zulhijjah, ia akan berbondong-bondong menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban seperti yang saya lihat saat ini untuk dikurbankan pada bulan istimewa tersebut. Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu pemasok hewan kurban pesantren Darul Ulum, yaitu bernama Haji Komar yang berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Sukatani. Oke, banyak ya di sini hewan-hewannya dan alhamdulillah di sini hewan-hewannya juga berkualitas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Debbie. Ustaz kayaknya lagi asik banget, lagi apa Ustaz di sini? Iya, ini kita lagi mengecek kondisi hewan-hewan kurban yang dipersiapkan untuk ini nanti para muhsinin kita, keluarga besar kita yang punya niat berkurban. Gitu. Idul Adha sebentar lagi. Kebetulan Ustadz, boleh nggak Ustadz kira-kira kalau misalkan Debbie bertanya tentang kurban Ustadz? Boleh di sini? Iya Ustadz. Oh, boleh. Mau di mana? Boleh di sini Ustadz. Sambil duduk situ. Iya. Takut dengan sapi nggak? Iya. Kalau nggak takut di sini, kalau nggak ya di situ sambil duduk nggak apa-apa. Di sini kayaknya Ustadz. Ya. Ya, bagaimana Ustazah Debbie? Iya, jadi gini Ustadz, Debbie bertanya, sebenarnya apa sih Ustadz maksud pelaksanaan kurban itu dan kenapa kita tuh harus berkurban Ustadz? Kenapa kita harus berkurban dan apa tujuan dari berkurban itu sendiri? Berkurban. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus berkurban? Ya karena anjurannya disyariatkan. Disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang hukum pelaksanaannya itu sunnah ya, anjuran bagi kita kaum muslimin yang berkemampuan, dianjurkan, disunnahkan untuk berkurban. Jadi itu dasarnya, dasar prakteknya ya, perintah dari Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawaban paling utama untuk pertanyaan pertama. Adapun yang kedua, tujuan dari berkurban ini banyak sekali ya. Hikmah yang bisa kita petik di balik syariat berkurban ini. Yang pertama, kurban itu adalah salah satu bentuk nyata cara kita bersyukur. Ya. Jadi syariat agama kita menuntun kita bagaimana bersyukur. Banyak caranya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan anjuran berkurban ini. Ya, Allah sudah menganugerahi kita limpahan nikmat yang luar biasa di sepanjang tahun. Ya, apapun itu nikmatnya dan sedikit dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu kita persembahkan, ya, kita kurbankan lillahi ta'ala untuk Allah sebagai tanda syukur kita. Kemudian yang kedua, kenapa bentuk kesyukurannya itu berupa menyembelih hewan kurban? Itu sebagai ittiba kita terhadap teladan yang diberikan oleh Sayyiduna Ibrahim alaihissalam dahulu ya, ketika beliau mendapatkan perintah mengorbankan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba ya. Jadi anjuran berkurban itu mengabadikan
apa yang pernah terjadi pada Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, antara lain ya. Banyak sekali di luar itu hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari berkurban itu. Nah Ustaz, kalau misalkan tadi kan dicontohkannya itu hewan itu diganti dengan hewan domba ya Ustaz ya. Nah untuk kalau misalkan di zaman sekarang ini Ustaz, hewan-hewannya itu yang bisa kita kurbankan itu hewan-hewannya apa aja sih Ustaz? Apakah hanya domba saja gitu Ustaz? Hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut bahaimul an'am ya. Hewan-hewan ternak yang memang diternakan untuk dikonsumsi ya. Para ulama sudah sepakat sebetulnya hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan itu yang pertama unta ya, yang sudah berusia 5 tahun ya. Kemudian yang kedua sapi yang sudah berusia 2 tahun ya. Kemudian kambing yang sudah berusia 2 tahun juga. Kemudian domba, yang sudah berusia 1 tahun. Ini yang disepakati hewan-hewan yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Asal hewannya sehat dan tidak ada cacat ya, matanya cuma 1 misalnya ya. Mungkin ya, atau hewan sakit misalnya, atau kambing sakit dijadikan korban, itu tidak memenuhi syarat. Gitu. Nah Ustaz, contoh nih Ustaz, misalkan Debbie nih Ustaz, mau banget berkurban gitu, tapi Debbie lagi nggak ada uang gitu Ustaz. Kira-kira boleh nggak sih Ustaz, kayak hewan selain yang ada di situ, misalkan kayak ayam gitu Ustaz, dikurbankan gitu? Itu gimana Ustaz? Jadi setelah sholat Id ambil ayam, kemudian disembelih gitu, Ustaz, dengan niat kurban, misalnya itu dibagikan. Itu kurban atau bukan kalau begitu? Itu gimana Ustaz? Kalau Ustazah Debbie ambil seekor ayam, disembelih, diniatkan lillahi ta'ala, lalu dibagikan, dan itu niatnya untuk kurban, itu tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat kalau diniatkan sebagai kurban. Namun kalau tetap ingin menyembelih hewan itu ya, ayam itu untuk nanti dibagikan lillahi ta'ala, itu bukan berarti tidak baik. Itu tetap baik. Nilainya adalah sedekah. Dan seperti kita tahu, sedekah itu adalah juga perwujudan dari rasa syukur. Jadi syariat menuntun kita sebagian bukti kesyukuran itu ada dengan cara berkurban ya, yang syarat-syaratnya antara lain yaitu tadi hewan-hewan tadi yang memenuhi syarat, tapi juga bisa dalam bentuk sedekah ya, sedekah ya, ayam disembelih dengan niat dibagikan, tetap itu insya Allah itu pun tetap berpahala walaupun bukan kurban. Jadi jangan ragu kalau nanti mau potong 2 ekor ayam misalnya dengan niat lillahi ta'ala untuk sedekah dibagikan ya, ikut bergembira di hari raya, itu tidak ada masalah. Silakan. Nah Ustaz, kita kan kebetulan nih Ustaz ya, alhamdulillah di pondok kita ini kan ada program alumni berani berkurban. Nah, biasanya kan di kita itu tiap angkatan itu Ustaz, kita kayak misalkan patungan Ustaz nih, patungan gitu per angkatan, kita untuk beli sapi atau misalkan kambing, nah itu masuknya itu ke kurban atau sedekah Ustaz itu? Tergantung jumlah pesertanya ya. Gitu. Seperti sudah kita ketahui, sapi misalnya ya, atau unta nih, alumni angkatan Ustazah Debbie sepakat membeli seekor unta misalnya ya. Jika yang patukan unta itu bisa disembelih sebagai kurban 7 orang. Ya, sebagai kurban 7 orang. Kalau misalnya jumlahnya memenuhi 7 orang, tidak lebih dari 7 orang, ya sah itu sebagai kurban. Namun jika pesertanya itu banyak misalnya ya, ada 20 orang misalnya membeli seekor apa namanya? Unta misalnya nanti disembelih di pondok gitu. Kan heboh tuh santri ya, potong unta. Ya. Itu nilainya bagaimana? Insya Allah itu tetap bernilai sedekah, walaupun sebagai kurban itu belum memenuhi syarat untuk diniatkan sebagai kurban. Tapi dengan
niat sedekah, dibagikan, insya Allah itu tetap berpahala. Dan Ustadz doakan mudah-mudahan Allah mengganti sedekah kalian para alumni dengan rezeki yang jauh berkah dan berlipat ganda. Jangan khawatir, jangan ragu. Ya. Biasanya itu tujuannya banyak tuh ya yang seperti itu ya. Di satu sekolahan misalnya para murid iuran membeli seekor sapi misalnya. Itu tujuannya sebetulnya takdib ya, melatih, mendidik ya. Melatih kita berbagi gitu ya. Jadi mau kurban atau sedekah secara umum di hadapan Allah itu tidak ada kebaikan yang tidak bermakna di hadapan Allah selama niatnya tulus. Insya Allah gitu. Ya karena kan apalagi kita nih Ustadz baru-baru lulus terus pengen banget gitu Ustadz berkurban. Jadi ya akhirnya patungan Ustadz. Beli ayam. Iya, enggak Ustadz. Belinya beli kambing. Ya kan baru lulus biasanya belum pada punya penghasilan gitu ya. Seorang Rp1.000 patungan 20 orang belilah seekor ayam sedekah. Ikut dipotong, ikut bergembira, mensiarkan Idul Adha. Tidak ada masalah itu. Walaupun itu tadi sebagai syariat kurban itu belum memenuhi syarat. Gitu. Begitu. Insya Allah Ustadz, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan. Baik dari itu apa sih itu tadi tujuannya, manfaatnya, hikmahnya, kemudian terjawab sudah Ustadz tadi pertanyaan saya. Sebenarnya boleh nggak sih berkurban secara bareng-bareng itu masuk ke dalam kurban atau tadi udah kejawab? Sudah kejawab ya. Ini nih sapinya besar nih. Ini cocok nih buat angkatan Ustazah Debi nih. Amin Ustaz, mudah-mudahan. Para alumni barangkali tuh. Angkatan Debi ada 32 orang Ustaz. 32 orang. Berarti 2 lah. Iya, amin mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalian segera Allah mampukan untuk berkurban ya. Amin mudah-mudahan. Kira-kira ada nggak nih Ustadz pesan dan kesan gitu Ustadz untuk para muslimin di luar sana atau barangkali kepada para alumni Ustadz biar mereka mau berkurban di Pondok Pesantren Darul Ulum Ustadz? Iya, Allah itu sudah menganugerahi kita limpahan nikmat yang luar biasa ya, yang kita nggak akan pernah bisa hitung. Jadi mari kepada kaum muslimin wal muslimat ya, wabil khusus para santri, para alumni ya, juga keluarga besar santri yang sudah dimampukan Allah untuk menjalankan syariat berkurban, berkurbanlah ya. Insya Allah itu akan membukakan pintu keberkahan dan limpahan rizki yang jauh lebih luas lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita ya, para alumni, kaum muslimin wal muslimat yang kebetulan belum dianugerahi Allah kemampuan menjalankan syariat berkurban, kita tetap bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing sebagai salah satu tanda kesyukuran kita. Dan mohonlah kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menganugerahi kita kemampuan untuk berittiba, mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan Allah sendiri di dalam kitab suci Al-Quran ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Insyaallah Allah memampukan kita semua pada waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Terima kasih banyak Ustaz atas segala macam ilmunya. Amin. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Itu yang penting ya. Iya Ustaz, biar bisa. Mudah-mudahan ini semua alumni, semua santri ya, walaupun kita masih liburan ini di rumah baik-baik saja, semuanya sehat. Salam untuk keluarga dan untuk semua alumni, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terakhir para kaum muslimin dan muslimat penikmat konten-konten Darul Ulum, jangan lupa untuk selalu subscribe, kemudian like and comment konten-konten kita. Akhirul kalam, bukan Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam